seberapa besar ketaatan kita ini dalam beragama dan seberapa besar kemanfaatan kita ini hidup ini dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal khazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal buhal wa a'udzubika min walabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata ala rusdi wa as'aluka syukra nikmatik wa as'aluka husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa as'aluka lisanan shadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Rabbi zidni ilma wa wasy'li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawalin ya mubdi'an bila mithalin falakal hamdu walakal mintu walakas syarafu ala kulli halin. Marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, sehingga Allah senantiasa menambah nikmatnya dalam kehidupan kita ini, utamanya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Apa tanda-tandanya seseorang yang mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam? Ya, dalam beragama ini ya, tambah suwe, tambah yakin, tambah suwe, tambah rajin. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang demikian. Ya. Para jamaah sekalian, iman yang kita miliki, iman yang kita jaga, iman yang kita perjuangkan harus bisa menjadi atau berfungsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi iman ini ada fungsinya, ya. Ada iman yang harus difungsikan. Iman harus kita jadikan sebagai alat ya, untuk mencapai kehidupan ini. Jadi iman ini sebagai landasan, ya, gitu ya, sebagai landasan iman kita ini yang sudah kita perjuangkan, yang kita pertahankan, yang kita jaga
harus dapat difungsikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa fungsi iman dalam kehidupan ini? Ya, menurut para ulama ada 3 fungsi kekuatan iman yang harus kita berdayakan. Pertama adalah iman berfungsi sebagai sumber kekuatan dan harapan. Nah, nomor 1 itu. Jadi iman ini harus difungsikan sebagai sumber kekuatan dan harapan. Bahwa dengan iman kita ini harus menjadi semakin kuat dalam hidup ini. Sudah banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang itu ya. Misalnya Allah berfirman, la haula wala quwwata illa billah. Nah itu sebagai kekuatan, tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah. Ya, jadi kita jadikan sebagai kekuatan dalam kehidupan kita ini. Inna ma'al usri yusra. Nah, dalam setiap kesempitan pasti ada kemudahan. Ini menjadi penguatan dalam hidup kita. Allah akan selalu memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Kalau kita ini taat dalam melaksanakan perintah-perintahnya. Intan surullaha yansurkum wa tsabbit aqdamakum. Allah akan menolong hambanya jika hambanya ini menolong agamanya. Jadi, kalau ada orang ini yang suka menolong agama tadi, maka Allah akan menolong dalam diri kita ini. Nah, salah satu bagian dari cara kita menolong agama adalah memperbaiki keimanan kita. Iman dalam arti yang sesungguhnya. Tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkani. Iman dalam bentuk keyakinan yang mendalam, diucapkan dengan lisan, dikerjakan dalam perbuatan sehari-hari. Dan penuh harapan, dijadikan sebagai harapan. Ini harapannya sampai dengan apa? Ya, sampai dengan doa. Ya. Bahwa dengan melaksanakan perintah-perintah Allah yang sebaik-baiknya, maka Allah akan memberikan balasan-balasan tadi itu. Banyak ayat-ayat tadi itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu harapan itu. Dengan bertakwa hidup menjadi mudah. Wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki dari mana yang kadang-kadang kita tidak tahu asal usulnya. Tiba-tiba dapat uang, tiba-tiba dapat rezeki ya dengan sebaik-baiknya. Jadi ini fungsi iman di situ. Nah, kita fungsikan sebagai kekuatan. Kalau kita banyak masalah, ya kita kembalikan kepada siapa? Allah. Nah, itu. Kita meminta pertolongan kepada Allah. Jangan sampai ada keyakinan yang meyakini bahwa ada kekuatan selain Allah yang bisa memberikan harapan tadi itu, yang bisa memberikan pertolongan. Hanya Allah sumber kekuatan dan hanya Allah sumber harapan dalam kehidupan. Jadi berharapnya kepada siapa? Allah. Nah, meminta pertolongannya kepada siapa? Allah. Karena Allah sumber segala-galanya. Nah, itu. Oleh karena itu dalam beragama ini harus betul-betul menjadikan Allah sebagai sumber kekuatan dan harapan. Yang kedua, bahwa iman berfungsi sebagai landasan moral dan etika. Nah, jadi sumber moral dan etika. Artinya bahwa setiap perilaku yang kita kerjakan, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan harus berlandaskan pada nilai-nilai agama. Apa yang kita lakukan itu harus ada landasan
agamanya. Ya, ada perintahnya dari Allah, ada contoh dari Rasulullah yang kita jadikan sebagai pegangan dalam berperilaku itu. Jadi sumber moral dan etika. Jadi setiap langkah kita, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan harus bersumber pada nilai-nilai agama, nilai-nilai etika, nilai-nilai akhlak, nilai-nilai iman. Nah itu tidak boleh perilaku kita ini bertentangan dengan nilai-nilai agama. Kalau agama memerintahkan A, ya kerjakan A. Kalau agama melarang untuk mengerjakan B, jangan dikerjakan. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kerjakan yang diperintahkan Allah dan Rasul. Kerjakan apa yang diperintahkan oleh pemimpin, ya, yang baik, yang mengajak kepada kebaikan. Jadi sumbernya begitu. Inilah yang disebut dengan amal soleh. Apa yang kita kerjakan yang bersumber dari nilai-nilai agama dalam kehidupan kita disebut amal soleh. Amal soleh. Karena dilandasi dengan nilai-nilai tadi itu. Nilai-nilai iman, nilai-nilai Islam, nilai-nilai akhlak. Nah, ini yang kadang-kadang masih sering banyak ya orang yang beragama, tapi kadang-kadang akhlaknya, sikapnya tidak bersumber dari iman Islam, bersumber dari yang lain. Sehingga bertentangan. Sikapnya tidak mencerminkan diri sebagai orang yang Islam. Nah itu, tidak boleh. Ya. Jadi inti dalam beragama itu kan taat. Ya, inti dalam beragama itu taat. Intinya itu. Diperintah sholat, taat. Perintah puasa, taat. Perintah zakat, taat. Perintah haji, taat. Jadi inti beragama itu taat. Semakin taat, semakin baik orang beragama itu. Nah itu. Taat pada apa ya? Taat pada perintah-perintah Allah dan taat untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Inti beragama itu, Pak. Taat. Semakin taat, semakin baik. Taat dan manfaat. Itu aja inti beragama itu. Dan manfaat dalam hidup ini. Taat dan manfaat. Ya, taat dan manfaat dalam hidup ini. Udah, itu aja kita pegangi dalam hidup ini. Semakin taat, semakin bermanfaat, hidup semakin baik. Ya, kita tanyakan dalam diri kita ini. Nah, sekarang tinggal kita koreksi masing-masing dalam diri kita. Seberapa besar ketaatan kita ini dalam beragama dan seberapa besar kemanfaatan kita ini hidup ini dalam kehidupan sehari-hari. Semakin taat, semakin bermanfaat, akan semakin bermartabat. Jadi ngono tok judulnya gitu ya. Semakin taat, semakin bermanfaat, semakin bermartabat. Martabat itu apa? Ya, semakin mulia kita. Baik di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, dan di hadapan sesama manusia. Itu aja kuncinya beragama. Semakin taat, semakin bermanfaat, semakin bermartabat. Nah, itu ya. Nah, yang ketiga adalah ini fungsi sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Jadi
Iman ini sebagai sarana mencapai apa tadi? Kebahagiaan. Kita bahagia beriman ini. Orang yang beriman ini pasti bahagia. Dijamin oleh Allah kebahagiaan hidup kita ini dunia dan akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ada benar. Pasti itu Pak, pasti akan bahagia orang yang beriman dengan sebaik-baiknya akan diberi kebahagiaan yaitu dalam kehidupannya ini. Dalam Al-Quran Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Itu bahagia Pak, orang itu kalau gimana bahagia Pak. Ya. Akan diberi ketenangan dalam batin kita ya. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu bahagia itu Pak. Bahagia itu adalah ketenangan batin. Ya, ketenangan batin dalam kehidupan ini. Itu bahagia Pak. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, laksanakan perintah-perintah Allah, semakin tenang batin seseorang. Ya, insya Allah akan menjadikan kebahagiaan. Dan agama kita sendiri adalah agama yang menjamin kebahagiaan dan keselamatan. Namanya Islam. Ya. Islam itu adalah Muslim selamat. Jadi orang selamat, dijamin keselamatannya. Sejak kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selamat Pak. Dakhalal jannah. Dijamin keselamatannya. Selamat dunia akhirat. Insyaallah. Mudah-mudahan kita semua ini bisa menjadikan keimanan kita menjadi 3 fungsi tadi. Apa fungsi yang pertama tadi? Sebagai sumber kekuatan dan harapan. Berharapnya kepada siapa? Allah. Yang kedua, sumber apa tadi? Landasan moral dan etika. Dan yang ketiga, sumber kebahagiaan dan keselamatan hidup. Mudah-mudahan sedikit ini Bapak Ibu ya bisa kita jadikan sebagai tambahan pengetahuan dan bisa kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.